Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi nih pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas segi banyak. Oke, langsung saja nih. Segi banyak merupakan bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus dan bukan berupa garis lengkung. Untuk lebih mudah memahami, kita langsung saja ke contoh. Coba kita lihat ya. Ini yang pertama, yang putih ini termasuk segi banyak bukan? Termasuk segi banyak karena kan tertutup dan berupa garis lurus. Lihat, seluruh sisinya berupa garis lurus. Kalau yang kedua ini yang pink bagaimana? Iya, termasuk segi banyak karena kan berupa garis lurus dan bukan garis lengkung. Nah, untuk yang ketiga ini tidak termasuk dikarenakan, lihat, ini kan ada garis lengkungnya pada sisi-sisi tersebut. Kalau yang ini bagaimana? Ini juga bukan. Tuh, ada garis lengkung pada sisinya, jadi bukan. Yang ini, kalau yang putih ini yang segi 5 bagaimana? Termasuk. Yang segitiga ini gimana? Termasuk. Yang segi 6 bagaimana? Termasuk. Nah, kalau ini gimana? Sudah jelas bukan ya? Lihat tuh, ada lengkungan-lengkungan. Lalu yang segitiga ini termasuk. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat lagi nih. Ada contoh lagi. Ini termasuk segi banyak karena kan lihat garis lurus, tidak ada garis lengkung dan tertutup juga. Nah, yang nomor 4 ini tidak termasuk karena kan lihat tidak tertutup, terbuka tuh, harusnya kan tertutup seperti ini. Namun tetap saja meskipun tertutup, tapi ini juga bukan segi banyak karena ada lengkungan. Nah, untuk yang ini nomor 7 sudah jelas ya bukan. Nomor 11 juga dikarenakan tuh terbuka, tidak tertutup, harusnya kan seperti itu. Untuk lingkaran nomor 6 sudah jelas bukan ya, karena kan harus berupa garis lurus bukan berupa garis lengkung. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, di sini ada yang dinamakan segi banyak beraturan. Syarat-syaratnya adalah banyak sudut sama dengan banyak sisi yang dimilikinya. Coba kita lihat. Banyak sudut sama dengan banyak sisi yang dimilikinya. 1, 2, 3. Sisinya ada 1, 2, 3. Wah, benar ya ternyata banyak sudut yang dimiliki sama dengan banyak sisi yang dimilikinya. Lalu semua sisinya sama panjang. Tuh benar ya, sama panjang. Dan semua sudut dalamnya sama besar tentunya. Kalau sama panjang tentunya sama besar. Sedangkan lihat kita lihat yang ditandai X. Tuh, ini kan tidak sama besar, tidak sama panjang sisi-sisinya. Yang ini panjang, sedangkan sisi yang lainnya pendek. Tuh kan, ini juga yang ini panjang, yang ini pendek, tidak beraturan. Ini juga yang ini panjang, ininya pendek. Jadi sudah jelas ya bahwa syaratnya adalah sudut yang dimilikinya sama dengan banyak sisi, lalu sama panjang, dan sudut dalamnya sama besar. Nah, tadi kan sudah segi banyak beraturan, sekarang yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu yaitu ukuran sisi dan sudutnya tidak sama nih, tidak sama. Coba kita lihat. Tuh, sisi ininya panjangnya sama, namun sisi yang bawahnya bagaimana alasnya? Lebih pendek. Nah, berarti ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Ada bangun persegi panjang juga sama, yang panjangnya itu sama, panjangnya itu panjang dan lebarnya itu lebih pendek dari panjangnya. Jadi ini sisinya tidak sama. Kalau yang bangun ketiga ini sudah jelas ya, tidak sama. Juga pada bangun yang terakhir tidak sama. Tuh, ini lebih panjang daripada yang sisinya. Nah, coba kerjakan latihan berikut ini adik-adik supaya bisa lebih mudah memahami lagi mana sih bangun yang merupakan segi banyak dan juga mana sih yang beraturan. Coba, nanti jawab ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keliling dan luas persegi. Keliling persegi, keliling itu gimana? Keliling itu kan mengelilingi, berarti dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, harus mengelilingi. Jadi cara menghitungnya itu tinggal dijumlahkan saja. Sisi atas, samping, bawah, samping. Sisi atasnya itu berapa sih kok gak ada tulisannya? Oh, tenang, karena kan persegi itu yaitu bangun yang memiliki sisi-sisinya sama besar. Berarti otomatis ini juga 3 dan yang ini juga 3. Jadi keliling persegi tersebut adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, yaitu 12. Nah, kalau luas persegi gimana sih? Nah, kalau luas persegi itu dikali, ingat ya, kalau luas itu dikali, kalau keliling itu ditambah. Kalau luas itu dikali, jadi sisi kali sisi. Jadi sisi yang sini dikali sisi yang bawah. Jadi 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, seperti itu untuk luas dan keliling persegi. Sekarang kita beralih ke keliling persegi panjang. Kan tadi sudah dibilang bahwa keliling itu mengelilingi. Berarti kita menjumlahkan semuanya. Ingat-ingat kalau keliling itu dijumlahkan. Jadi kita menjumlahkan panjang, lebar, panjang, lebar. Panjangnya itu 9, lebarnya 5, ditambah panjang lagi 9, ditambah 5. Di sini 9, di sini 5. Nah, seperti itu. Jadi, kita juga dapat menuliskannya 2 dikali P tambah L. Kita boleh memakai yang mana saja karena sama aja. Kita jumlahkan 9 tambah 5, 9 tambah 5, yaitu hasilnya adalah 28. Nah, kita sudah belajar mengenai keliling persegi. Sekarang kita beralih ke luas persegi panjang. Gimana sih cara mencarinya? Cara mencarinya itu kayak tadi ya, kita kalikan sisi yang ini dengan yang ini. Jadi, kita hanya mengalikan panjang dan lebarnya saja. Ingat-ingat bahwa luas itu dikali. Panjangnya itu 9, lebarnya itu 5. Jadi, 9 dikali 5 yaitu 45.
Nah, tadi sudah belajar mengenai persegi dan persegi panjang. Sekarang kita beralih ke segitiga. Keliling segitiga gimana sih? Seperti biasa ya, kalau keliling itu kan artinya mengelilingi. Jadi, kalau kita menghitung keliling segitiga itu, tinggal dijumlahkan saja. Ingat-ingat, keliling itu dijumlahkan. Jadi, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kita langsung ke contoh nih, coba kita lihat. Di sini keterangannya 13 cm, sedangkan sisi yang lainnya tidak diketahui. Oh, jangan salah adik-adik, kan ada tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini itu artinya sama. Jadi, sisi tersebut itu sama besarnya. Diketahui 13, berarti di sini juga 13. Berarti di sininya juga sama 13. Jadi untuk keliling, keliling itu dijumlahkan, kita jumlahkan saja 13 tambah 13 ditambah 13, yaitu 39. Nah, kalau untuk luas segitiga bagaimana nih? Sama aja. Kita lihat. Jadi kita kalikan sisi yang ini dan sisi yang ini. 18 dikali 14. Tapi jangan lupa pada segitiga, pada luas segitiga kita menambahkan setengah. Jadi setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya 14, tingginya 18, jadi hasilnya 126. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik pelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.